Halo. Mama. Apa yang terjadi dengan Momina? Kenapa kamu menangis? Mama beritahu aku, apakah Sami baik-baik saja? Momina, kamu mendengarkan aku atau tidak? Katakan padaku mengapa kamu menangis. Beritahu saya, apakah Paman Abrar baik-baik saja? Mama. Anda. Kapan kamu datang? Ketika kamu meneleponku. Namun, saya tidak menelpon siapapun. Apa yang telah terjadi? Duduklah di sini. Aku bukan orang asing. Dan aku juga tahu kamu tidak menangis di depan siapapun. Apa yang telah terjadi? Ada apa? Saat itulah aku melihatmu menangis sejadi-jadinya. Hari pemakaman Bibi Sagufta. Apa yang terjadi? Aku merasa seperti hari ini adalah hari yang sama lagi. Hari ini, sekali lagi, pemakaman ibuku diadakan di rumah ini. Aku sangat merindukan ibuku. Aku merindukan tempat ini. Aku tidak mengerti itu. Aku tidak mengerti mengapa aku sangat merindukannya. Saya bisa mengerti itu. Kamu kehilangan ayahmu. Itu akan menyakitkan. Sebaliknya, ketika sudah tua, akan lebih menyakitkan. Kamu bisa menangis sepuasnya. Hatimu akan menjadi ringan. Kamu tahu, ketika ibu pergi, agar naungan doa pun ikut terhapus, yang melindungi kita dari dingin dan panasnya kesedihan. Itu dulu menyelamatkan kita. Arham. Alhamdulillah kamu sudah datang, aku sudah menunggumu. Katakan padaku sesuatu, mengapa kamu tidak menjawab teleponku? Panggilan? Apa masalahnya? Bung, sejak aku datang aku memperhatikan bahwa kamu sangat sibuk. Dan menjadi anehnya membosankan juga. Dari kantor ke rumah dan dari rumah ke kantor Anda adalah hanya sibuk dengan hal-hal ini. Dengarkan aku, Anda harus bersantai dan saatnya menikmati hidup. Saya sangat menikmati pekerjaan saya. Aku tidak bosan sama sekali. Dengarkan aku. Oke, dengarkan. Saya sudah membuat rencana untuk menonton film. Lihat, tidak ada alasan yang akan diterima. Aku tidak punya teman di sini. Semua liburanku akan sia-sia, kawan. Aku bersumpah, jika aku punya sedikit saja gambaran bahwa kamu begitu sibuk, aku tidak akan pernah datang.
Fiza, tolong jangan pergi ke bioskop. Aku sangat lelah. Hari ini adalah hari yang membuatku frustasi. Aku tidak bisa pergi. Kamu melakukan satu hal dan pergi bersama Mama atau Arage. Arage sangat suka menonton film. Selamat bersenang-senang. Dengarkan aku, Arham. Arham. Apakah kamu serius? Oke, aku akan pergi sendiri. Tapi Mama, aku tidak melakukan hal yang tidak senonoh pada Fiza. Aku tidak pergi ke bioskop, jadi aku bilang tidak. Itu saja. Apa yang salah dengan ini? Dan kamu banyak berbohong. Aku tidak punya ide. Aku bertanya padamu dengan sangat sopan, tapi kamu menolakku. Itu bibi yang berperilaku buruk. Fiza, benar sekali. Kamu seharusnya pergi bersamanya. Anda harus mengubah rutinitas Anda untuk Fiza. Dia ingin menghabiskan waktu bersamamu. Dia datang setelah sekian hari. Kalian berdua harus memberikan waktu masing-masing untuk saling mengenal dan memahami. Tapi Mama perlu mengerti dan tahu lebih dari itu. Aku tidak akan menghabiskan seluruh hidupku bersamanya. Wah, kamu sudah berbicara sepenuh hati. Sekarang jika kalian berdua menghabiskan waktu bersama dan saling mengenal, mungkin ada kemungkinan kamu akan menikmati hidupmu. Keputusan seperti itu dibuat dengan menggunakan otak Anda, bukan dari hati. Apakah saya benar, Tuan Arham? Wah, kamu jauh lebih cerdas daripada pemikiranku. Baiklah, mari kita makan malam dengan itu, dan itu juga dari pihak saya. Kita akan pergi ke suatu tempat. Sebenarnya kita akan pergi ke tempat yang Fiza ingin pergi bersama kita. Biar aku panggil Arage dan Zawar juga. Tentu. Merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dengan kami untuk makan malam. Sebenarnya aku punya sedikit pekerjaan, jadi Mama. Anda tidak akan melakukan pekerjaan apapun. Aku mengatakan apa yang aku katakan. Sekarang, hanya itu yang bisa kita lakukan untuk Fiza. Buah. Terima kasih. Ambil bibinya. Aku hanya minum teh. Kamu juga keras kepala seperti anak-anak. Ada perlu apa datang ke sini? Mengapa tidak ada kebutuhan? Kamu telah memenuhi semua keinginanmu dengan istri pertamamu. Tapi ini pernikahan pertamaku. Ini adalah keinginan kecilku. Untuk makan malam dengan cahaya lilin bersama suamiku. Ayo, silahkan. Ayo kita pergi. Sudah terlambat. Ayah belum pulang. Dia tidak pulang terlambat sebelumnya. Sekarang rutinitasnya telah memburuk. Anda telah mengambil tanggung jawab atas anaknya. Dia sudah tidak peduli pada kita. Sekarang juga dari Sami. Dia sudah menjadi riang. Itu semua terjadi hanya karena kamu. Karena hal ini, Sami, kamu tidak akan menikah. Pernikahan apa? Pernikahan apa? Mengapa semua orang khawatir tentang pernikahan? Apakah pernikahan adalah segalanya di dunia ini? Semua orang khawatir tentang pernikahan. Ayah juga menikah ke Fehmida. Apa? Kenapa wajahmu seperti ini? Ayah kami menikah dengan perawat itu.
Makan malam dengan cahaya lilin bersama suamiku. Memahami. Aku berpikir, mari kita mulai dari sini. Kenapa? Apa yang terjadi? Mengapa kita pergi dari sini? Kamu pasti sedang memikirkan tagihannya. Jangan khawatir sama sekali. Jika ada tagihan lagi saya akan membayarnya. Omong-omong, tidak ada perbedaan antara uangku dan uangmu. Apa yang kamu katakan? Dari mana uang ini berasal? Silakan pesan makanannya. Pelayan. Dengan wanita yang sama yang namanya bahkan tidak ingin kamu sebutkan. Betapa tidak berartinya hubungan ini. Tak berarti dan hampa. Jika ada hubungan yang tidak saling percaya di dunia ini, milik seorang suami dengan istri, janji yang dibuat dengannya, sumpah yang dibuat dengannya mereka kubur. Semuanya ada di kuburan bersamanya. Dan mereka memberikannya tempat untuk wanita lain dengan mudahnya. Mereka tidak merasa bersalah. Tidak ada apa-apa. Saudari. Aku tak percaya saudari ini. Surat keterangan nikah ayah ada di atas meja. Pergi. Pergi dan melihatnya. Makanannya benar-benar enak. Itu adalah keputusan yang baik untuk mematuhimu. Makanannya sebenarnya sangat lezat. Kita menyebutnya apa? Ini disebut shashlik. Lumpur salju. Ngomong-ngomong, aku tidak pernah makan di luar. Itulah mengapa aku tidak tahu. Aku akan pergi ke kamar mandi wanita. Oke. Sudah terlambat. Ya Tuhan. Hai, apa yang terjadi dengan tanganmu? Saya pikir mungkin ada paku di pintu yang melukai saya. Orang-orang ini membuat standar, tetapi tidak ada pemeliharaan di sini. Saya akan mengeluh tentang hal itu. Oke, ayo. Biarkan aku membalut tanganmu dengan perban. Tidak. Saya sedikit sadar kesehatan. Saya akan mendapatkan perban dari dokter. Oh, tidak.
Kamu tidak tahu. Saya seorang perawat yang berkualifikasi. Saya tidak punya sesuatu yang tidak higienis. Dokter akan menerapkan hal yang sama. Omong-omong, suamiku bilang kamu punya segalanya yang tersedia di sebuah klinik. Aku punya segalanya. Siapa tahu kapan dan apa yang akan dibutuhkan. Itu di sini. Kemarilah. Hai. Ini adalah luka yang dalam. Jika aku tidak menaruhnya di sini, maka semua pakaianmu akan berlumuran darah. Terima kasih. Sama-sama. Ngomong-ngomong, bahkan dokter pun akan membalutmu dengan cara yang sama. Baguslah itu terjadi di sini. Di mana makanan Anda menjadi dingin? Baiklah, aku sudah makan makanannya. Kau tahu ada seorang wanita di kamar mandi. Di tangannya dan berdarah parah. Di tangannya dan berdarah parah. Aku sangat kesal. Jadi aku segera membalut tangannya dengan perban. Dia sedang duduk di depan. Wanita malang. Aku berpikir untuk membalutnya dengan perban agar pakaiannya tidak akan menjadi berdarah. Menurutku kita harus pergi dari sini sekarang. Kenapa kita pergi? Anda akan memesan kopi untuk saya karena saya pernah mendengar restoran ini memiliki kopi yang enak. Silakan pesan. Kalau begitu kamu harus memesan kopi. Aku menunggumu di mobil di luar. Baiklah, kalau begitu aku akan ikut juga. Tempat berhenti. Omong-omong, suamiku bilang kamu punya segalanya yang tersedia di sebuah klinik.
Saya membuat keputusan ini. Dengan memaksakan diri, jika hari itu mungkin, itu tidak akan terjadi dengan Sami. Merupakan dosa bagiku untuk berpikir seperti itu. Hidupnya tampak menyedihkan bagiku. Aku memikirkan tentang dia dan Kamu melakukan pekerjaan yang baik memikirkan Sami. Terkadang kamu menemukan kebahagiaan dalam keputusan yang sulit. Lakukan satu hal. Bawa wanita itu ke rumah ini. Kamu akan bermalam di luar, dan kita akan merasa takut dan kesepian. Saudari, apakah kamu sudah tidak waras? Wanita yang wajahnya tidak bisa aku tahan akan tetap bersama kita dalam hal ini rumah. Di rumah ibuku, di kamar ibuku. Jika kalian berbicara padaku seperti itu lagi, jadi aku tidak akan memaafkanmu. Kalian hanya fokus menyakiti kami lagi dan lagi. Jangan terlalu menguji ketahanan seseorang. sikap kalian berdua memaksaku melakukan semua ini. Jika kalian menjaga adiknya, jadi mengapa saya perlu menikah di usia setua ini? Kamu bahkan tidak membutuhkan anak. Bayi ini merenggut ibu kami. Pertunangan saudara perempuannya dibatalkan, dan tidak tahu hal apa lagi yang akan kita dengar. Orang-orang akan mengatakan bahwa ayahmu tertarik. Mereka tidak akan melihat paksaan. Mereka akan mengolok-olokmu. Hentikan, Aber. Itu semua karena kamu. Anda bertanggung jawab atas hal itu, terutama kamu. Dia adalah saudaramu. Jika kalian berdua telah mengambil alih tanggung jawabnya sejak hari pertama, apa inti dari tontonan ini? Kami tidak membutuhkan saudara laki-laki. Bahkan tanpa saudara ini, tidak ada kekurangan di dalam diri kita. Kehidupan. Ya. Kamu menginginkan seorang anak laki-laki. Dan sekarang ibu dari anak ini. Betapa mudahnya Anda mendapatkan segalanya. Dan semua milik kita telah hilang. Betapa mudahnya. Hentikan, Abir. Apa yang seharusnya terjadi telah terjadi. Pergi ke kamarmu. Kehormatan kita adalah jika kita tetap diam. Di mana kehormatan yang tersisa? Apa yang sedang kamu bicarakan? Jika wanita itu datang ke rumah ini, jadi aku akan melarangnya untuk hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan posisi ibuku. Apakah kamu mendengarkan ayah? Jangan panggil aku ayahmu. Ayahmu sudah meninggal. Berdoalah agar aku bisa pergi ke tempat ibumu pergi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apakah saya datang di waktu yang salah? Apakah sesuatu terjadi pada semua orang di sini? Oh tidak, sama sekali tidak sayang. Kamu apapun yang ada di depanmu. Arham, Ya, saya ingin mendiskusikan sesuatu yang penting dengan Anda. Apakah Anda sedang terburu-buru? tidak. Katakan padaku. Teman ayahmu dan paman Abrarmu telah melakukan pernikahan kedua sekarang. Dan aku sudah mendengarnya bahwa istrinya adalah seorang perawat sederhana di rumah sakit kelas 3 mungkin. Itu tidak akan pernah terjadi. Jika hal itu terjadi, maka Abrar akan memberitahuku. Arham juga bertemu Momina setiap hari. Bukankah dia sudah menceritakannya padamu, Arham?
Aku sangat merindukan ibuku. Sangat merindukannya. Aku tidak mengerti itu. Aku tidak mengerti. Itulah mengapa aku sangat merindukannya. Saya bisa mengerti. Kamu kehilangan ibumu. Itu tidak menyakitkan. Sebaliknya, hal ini sudah ada sejak lama. Ini akan lebih menyakitkan. Kamu bisa menangis sepuasnya. Hatimu akan menjadi ringan. Kamu tahu, ketika ibu pergi, agar naungan doa pun ikut terhapus, yang melindungi kita dari dingin dan panasnya kesedihan. Ngomong-ngomong Arham, aku ingin mendengar ini darimu. Tapi kalau kamu tahu, kamu pasti akan memberitahuku. Benar kan? Bagaimanapun juga, ini adalah masalah pribadi mereka. Saya hanya ingin memastikan apakah Abrar menikah dengan orang itu, wanita kelas 3 atau bukan. Maksudku, bukankah ini situasi yang menjijikkan? Apa yang kalian lakukan? Memikirkan? Tidak ada yang seperti itu. Anda pasti salah paham. Kalau ada hal seperti itu, Abrar pasti sudah memberitahuku. Dan aku mendukung pernikahannya. Semua masalahnya akan terpecahkan jika dia menikah. Saya tidak mengerti. Tapi bagaimanapun juga, jika dia menikah lagi, itu bagus. Dia. Tidak. Menurutku tidak apa-apa. Permisi. Aku akan pergi ke kamarku. Saya akan berbicara dengan Abrar hari ini. Apa yang terjadi padamu, Afan? Demi Tuhan, biarkan saja mereka. Sudah waktunya untuk berbicara dengan mereka atau memberikan simpati kepada mereka. Jika kamu melakukan ini, Arham juga akan berubah. Dia juga akan keluar dari mabuk Momina. Dia akan melihat dunia ini melalui mata realitas dan ini adalah sangat menguntungkan Arham. Percayalah, aku tidak punya keuntungan apapun dalam hal itu. Aku hanya menginginkan kebahagiaan Arham, bukan tontonan sehari-hari ini. Apa hubungan antara pernikahan Abrar dan kebahagiaan Arham? Mengapa menghubungkan keduanya? Jika ada hubungannya dengan kebahagiaan atau tidak. Tapi aku sangat senang. Dan sekarang Anda akan melihat, Momina akan keluar dari kehidupan Arham. Hanya itu yang aku tahu tentang anakku. Aku hanya ingin mendengar kebenarannya. Kalian semua tahu itu, kan? Paman pasti sudah menceritakan hal itu kepadamu. Itulah sebabnya Paman menikah lagi dengan wanita itu. Stop it, Arham. Ayahku menikah dan kamu bertanya tentangku. Begitu aku tahu, aku meneleponmu terlebih dahulu. Mengapa ayah menikahinya? Aku tidak tahu dan aku tidak ingin tahu. Paman tidak baik-baik saja setelah menikahi wanita itu. Ya, kita tidak punya hak untuk menyela dan memotong pembicaraan seseorang. Kehidupan pribadi orang lain. Tapi tetap saja, hal ini bukanlah suatu kasus. Bahwa aku harus menjaga agar kamu dan diriku terpisah darinya. Aku tahu. Apa yang ayah lakukan, ini tidak akan menguntungkan kita atau Sami juga. Jika ada yang akan mendapat manfaat, itu hanya Bibi Fehmi. Mungkin itu sebabnya dia datang ke rumah kita. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada ayahmu. Setidaknya dia harus mempertimbangkan usianya. Arham, tolong. Jika Anda memiliki keputusan untuk saya, bagaimanapun, begitu banyak hal yang terjadi padaku sehingga kecelakaan atau kejutan apapun tidak terjadi, membuatku takut lagi. Tidak, apa yang kamu inginkan? Untuk ibumu yang baru menikah, saya akan dengan senang hati menyambut Anda dan kemudian menjelaskannya kepada ibu saya. Jangan menjelaskan apapun. Jangan menjelaskan apapun pada ibumu. Kamu ingin pergi dari sini. Kamu ingin berteriak padaku. Berteriaklah, jika Anda ingin pergi dari sini. Bahkan sekarang aku juga ingin kau pergi, dan jangan pernah datang lagi. Kenangan indah kita sudah cukup bagiku.
Aku tidak punya keberanian untuk menanggung apapun yang menyakitkan. Baiklah. Itu sangat egois. Tidak. Untuk memahami kebenaran. Ini adalah keberanian untuk menerimanya. Apa yang ayahku lakukan? Saya tidak setuju dengan hal itu. Tapi tetap saja, aku sangat mencintai ayahku. Dan cintaku padanya, itu alami. Jika ada yang menghinanya, atau mengolok-oloknya, aku tidak tahan lagi. Mengapa kamu tidak pergi dan menjelaskan semua hal ini kepada ayahmu? Karena tidak mudah untuk menjelaskannya kepada orang tua. Baiklah. Jika semudah itu. Jadi hari ini kami ada di rumahmu, akan bersama. Kau tahu apa? Aku masih berjuang dengan mama untukmu. Jika kamu tahu, kamu tidak akan mengejekku hari ini. Jadi jangan lakukan kebaikan ini. Jangan lakukan. Di mana ada kebaikan, di situ tidak ada perasaan. Silakan. Tolong jangan merasa kasihan padaku. Aku merasa kasihan padamu.